Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa, salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Islam adalah agama rahmat, agama yang memberi anugerah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada umat manusia. Rahmat mengandung dua makna, yaitu nikmat atau kemurahan hadiah, dan anugerah, yaitu karunia dari Allah Al-Halik kepada makhluk yang bernama manusia dan alam semesta beserta isinya. Itulah Islam, adalah agama yang menjadi anugerah dan dirasa nikmat bagi manusia seluruhnya. Dan puasa di bulan Ramadan adalah salah satu contohnya. Kenapa demikian? Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Berdasarkan ayat tersebut, maka dapat kita tafsirkan bahwa jika puasa dilakukan secara baik dan maksimal di bulan Ramadan, maka akan melahirkan takwa. Ketakwaan pada diri seseorang akan melahirkan sebuah kesuksesan, di mana kesuksesan takwa terdapat beberapa indikator, di antaranya 1. Mampu membedakan hal yang baik dan yang buruk. 2. Memperoleh jalan keluar atas masalah yang muncul. 3. Memperoleh rezeki yang tidak terduga. 4. Memperoleh kemudahan setiap langkah yang ditempuh. 5. Dihapus dosanya dan memperoleh keuntungan pahala yang berlipat. Pada bulan Ramadan, umat muslim dianjurkan untuk selalu berusaha melakukan amalan-amalan yang akan dapat menghapuskan dosa. Misalnya, memperbanyak silaturahmi, sedekah, zikir, dan puasa itu sendiri. Selain itu, bulan Ramadan, umat muslim juga dianjurkan melakukan sholat untuk mendekatkan diri dan berdoa kepada Allah dengan khusyuk. Beberapa tanda sholat yang khusyuk diantaranya adalah 1. Mengerjakan sholat secara ikhlas. 2. Setiap gerakan ucapan sholat dilakukan dengan lembut, pelan, dan rileks. Menghayati makna terkandung dalam gerakan dan bacaannya. 4. Penuh kesadaran akan kehadiran diri kita di hadapan Allah. 5. Penuh kesadaran dalam menghadap dan mendekatkan diri kepada Allah. 6. Merasakan kenikmatan dan kegembiraan saat melaksanakannya. Di samping itu, di bulan Ramadan, umat muslim juga dianjurkan untuk memperbanyak melakukan zikir dan membaca Al-Quran, agar senantiasa mengingat dan mendekat diri kepada Allah. Sesungguhnya, zikir telah mengantarkan dan memudahkan seseorang kepada kekhusyuan pada saat melaksanakan sholat. Membaca Al-Quran merupakan kegiatan ibadah yang mendapatkan diri kepada Allah dan akan membantu orang yang melakukannya mudah mencapai keberhasilan. Daripada itu, apa yang perlu dilakukan dan bagaimana caranya kita usahakan? Pertama, meraih Lailatul Qadar menuju revolusi kehidupan, di mana kita yang sudah relatif bersih telah melaksanakan sholat khusyuk dan berzikir ini pada malam Lailatul Qadar, berusaha mendekat kepada Allah, kemudian berdoa agar diberi dan ditetapkan oleh Allah peluang-peluang yang besar dan baik bagi kehidupan dalam setahun ke depan, baik bagi umur, rezeki, jodoh, dan kehidupan yang lain. Mengapa demikian? Karena Allah menetapkan peluang mengenai kejadian dalam setahun seperti umur, rezeki, jodoh, dan segala kebaikan bagi umat manusia adalah ditetapkan pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 4 berikut ini, Fiha yufroku kullu amri hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Selain penjelasan Al-Quran, juga dipertegas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa pada malam Lailatul Qadar ditulis pada ummul kitab sebagai segala kebaikan, keburukan, rezeki, dan ajal yang terjadi dalam setahun. Inilah yang perlu kita lakukan secara saksama dalam momentum Ramadan. Kedua, mengeksekusi dan meraih peluang yang telah didapat pada malam Lailatul Qadar itu dengan cara kerja keras,
sholat yang khusyuk, zikir yang banyak, dan doa yang hikmat, di mana peluang-peluang yang telah ditetapkan pada malam Lailatul Qadar harus dieksekusi, ditindaklanjuti, dan diraih dengan cara kerja keras, kerja cerdas, kerja profesional, dan berdoa kepada Allah. Dengan proses yang demikian, kerja keras dan doa, maka kerja keras yang kita lakukan akan diarahkan dan dimudahkan oleh Allah tatkala dihadapkan pada kesulitan. Dengan sendirinya Allah akan senantiasa membantu memberikan jalan keluar. Itulah tanda-tanda takwa sebagai hasil ibadah puasa pada Ramadan yang dijanjikan oleh Allah. Dalam menyusun kehidupan pasca Ramadan, kita harus senantiasa istiqomah menjalankan apa yang sudah dilakukan pada bulan suci Ramadan, dengan berharap peluang setahun ke depan yang diberikan Allah adalah peluang yang besar untuk kebaikan kehidupan kita, sehingga dapat memperoleh kebaikan atas ridhonya. Berkaca dari momentum ini, yang lebih besar harapan kita semua, sekiranya umat Islam Indonesia dapat memaksimalkan amalan puasa dan amalan baik lainnya, niscaya sukses besar bangsa ini akan mudah diraih. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.